Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, selamat datang di channel Riza Fatma. Hari ini kita akan belajar materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 3 SD. Tentang apa? Tentang bersyukur kepada Allah. Nah, sebelum teman-teman menyimak, jangan lupa klik like and subscribe yang ada di bawah ini ya. Apa saja yang akan kita pelajari di sini, teman-teman? Nanti yang akan kita bahas antara lain adalah pengertian syukur, sikap bersyukur, macam-macam syukur, contoh sikap bersyukur kepada Allah, dan yang terakhir adalah manfaat bersyukur kepada Allah. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita semua untuk memahami ilmu. Semangat teman-teman, mari kita simak materinya. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah tentang pengertian syukur. Nah, teman-teman, pengertian syukur ini dapat kita lihat melalui beberapa aspek ya. Yang pertama, menurut bahasa. Menurut bahasa, kata syukur berasal dari kata syakaro, yang artinya membuka. Lawannya adalah kafaro, yang berarti menutup. Adapun secara istilah, syukur adalah pengakuan terhadap nikmat yang dikaruniakan oleh Allah, yang disertai dengan ketundukan kepada Allah dan mempergunakan nikmat tersebut sesuai dengan kehendak Allah. Nah, secara mudahnya teman-teman bisa menyebut bersyukur adalah rasa berterima kasih kita kepada Allah. Karena apa? Karena Allah sudah memberikan nikmat yang banyak kepada kita. Teman-teman, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan banyak sekali kenikmatan dalam hidup kita, sehingga kita pun menghitungnya tidak bisa. Karena nikmat yang Allah berikan itu tidak terhingga. Nah, bagaimana sikap kita? Sikap kita setelah kita diberi kenikmatan oleh Allah, maka kita harus bisa menjaganya ya. Berikut adalah beberapa contoh kenikmatan yang Allah berikan dalam hidup kita dan cara menjaganya. Yang pertama, kesehatan. Kita diberikan kesehatan oleh Allah, maka syukurilah dengan menjaga kesehatan. Dengan cara apa? Berolahraga, makan yang sehat, mandi yang bersih, dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Yang kedua adalah anggota tubuh. Alhamdulillah teman-teman, kita diberikan anggota tubuh oleh Allah dengan organ yang sempurna, dapat berfungsi dengan baik. Diberi tangan, kaki, mata, telinga, serta wajah yang cantik dan tampan-tampan. Bagaimana cara mensyukurinya? Syukurilah dengan menggunakannya untuk kebaikan, untuk membantu orang lain, serta jangan angkuh seandainya kita diberikan rupa yang lebih menarik. Yang ketiga, alam semesta. Ketika diberi nikmat alam semesta yang indah, misalnya air, udara, tanah, maka kita mensyukuri dengan menjaga dari pencemaran lingkungan, menanami pohon-pohon, dan lain sebagainya. Baik, sekarang kapan waktu yang tepat mengucapkan alhamdulillah? Teman-teman, kita tahu ketika kita bersyukur, biasanya lisan kita mengucapkan alhamdulillah. Nah, kapan itu waktu yang tepat? Yang pertama, ketika mendapat kenikmatan dari Allah. Kenikmatan itu tidak harus berupa materi ya teman-teman, tidak harus berupa uang, baru kita ucap alhamdulillah.
ketika kita diberi kesehatan, anggota tubuh, dan segala hal yang bentuknya itu kenikmatan dari Allah, kita ucapkan alhamdulillah. Yang kedua, ketika kita terhindar dari musibah. Yang ketiga, ketika kita mendengar kabar gembira, segeralah ucap alhamdulillah. Yang keempat, setelah selesai melakukan perjalanan. Yang kelima, ketika selamat sampai tujuan. Jadi, ketika kita mau melakukan perjalanan, kita ucapkan bismillah dan mohon perlindungan kepada Allah. Dan ketika kita selamat sampai tujuan, kita ucapkan alhamdulillah. Karena Allah sudah melindungi kita dari segala mara bahaya yang ada di sepanjang perjalanan. Nah, dan yang terakhir, kapan waktu yang tepat mengucap alhamdulillah? Yaitu ketika zikir setelah sholat. Teman-teman, sebaik-baik hamba Allah adalah orang yang selalu memanjatkan puji dan syukur kepada Allah. Jika memperoleh nikmat, apa yang kita lakukan? Nah, inilah yang kita sebut sebagai sikap bersyukur. Sikap bersyukur yang pertama adalah mengucapkan alhamdulillah. Ini adalah hal yang paling mudah karena kita hanya menggerakkan lisan kita mengucapkan alhamdulillah sebagai rasa syukur, rasa terima kasih kita kepada Allah. Yang kedua adalah dengan berbuat yang lebih baik. Kita diberikan anggota tubuh, diberikan kenikmatan yang subhanallah karena kita tidak bisa menghitungnya, maka kita gunakan kenikmatan yang Allah berikan itu untuk selalu berbuat kebaikan. Yang ketiga adalah meninggalkan perbuatan buruk. Yang keempat, sikap bersyukur antara lain adalah melakukan perbuatan yang baik kepada sesama. Yang kelima, bersedekah kepada orang lain yang tidak mendapatkan nikmat yang sama seperti yang kita terima. Misalkan bersedekah kepada orang-orang yang sangat membutuhkan. Yang keenam adalah menggunakan nikmat untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Melaksanakan sholat 5 waktu, melaksanakan sholat sunnah, tadarus Al-Quran, dan lain sebagainya. Baik teman-teman, tadi kita pelajari tentang sikap bersyukur. Nah, sekarang kita masuk ke macam-macam syukur. Ketika kita diberikan nikmat oleh Allah, bagaimana cara syukur kita? Ini ada 3 macam. Yuk kita simak. Macam-macam syukur yang pertama adalah bersyukur dengan lisan. Orang yang bersyukur senantiasa akan memuji Tuhannya, yaitu Allah. Dengan apa? Dengan mengucapkan hamdalah jika mendapat nikmat, beristighfar jika melakukan kesalahan, dan mengucapkan subhanallah jika melihat ciptaannya. Yang kedua, bersyukur dengan hati. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah mengingat dan menggambarkan kenikmatan itu semata-mata datangnya hanya dari Allah. Jadi hati itu merasakan, ya Allah, terima kasih atas kenikmatan yang Engkau berikan. Nikmat ini hanyalah datang dari Engkau, ya Allah. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, bersyukur dengan amal perbuatan. Maksudnya adalah membalas kenikmatan sesuai dengan haknya. Menggunakan kenikmatan tersebut untuk lebih taat kepada Allah, untuk tidak berbuat maksiat, memberikan kebaikan kepada orang lain. Begitu ya teman-teman. Jadi kalau bersyukur dengan perbuatan itu ditunjukkan dengan perilaku yang baik, santun, jujur, dan ramah tamah. Selanjutnya adalah contoh sikap bersyukur kepada Allah adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyedekahkan sebagian harta kita kepada orang yang lebih membutuhkan. Yang kedua, melaksanakan ibadah sholat fardu dan sunnah. Yang ketiga, senantiasa mengucap alhamdulillah dan merasa orang yang paling beruntung di setiap nikmat dan ujian yang diperoleh. Yang keempat, menjaga kesehatan tubuh kita sebagai bentuk rasa syukur atas kesehatan yang diperoleh. Yang kelima,
menebarkan senyuman, dan kebahagiaan sebagai tanda kita senantiasa bersyukur atas segala sesuatu. Dan yang keenam, tidak mengeluh atas segala sesuatu yang didapat, baik itu bentuknya kenikmatan maupun bentuknya ujian. Selanjutnya, yang akan kita bahas adalah manfaat bersyukur kepada Allah. Kenapa sih kita harus bersyukur kepada Allah? Nah, ini dia manfaatnya. Ketika kita bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambahkan nikmat kepada kita. Kemudian kita jauh dari sifat ingkar terhadap nikmat Allah, Allah akan selalu mengingat kita. Kita terhindar dari azab Allah, kemudian kita selalu berbaik sangka kepada Allah dan sesama manusia, karena kita merasa bahwa Allah itu membagi kenikmatan dengan caranya Allah, dengan adil, dan kita dapat merasakan hal tersebut. Kemudian kita terhindar dari sikap sombong, dan yang terakhir hati kita itu menjadi lapang, tenang, dan tentunya bahagia. Baik teman-teman, materi tentang bersyukur sudah selesai. Terima kasih sudah menyimak, semoga ilmunya bermanfaat ya. Dan tentunya kita dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari sikap bersyukur kita, baik dengan lisan, dengan hati, maupun dengan perbuatan. Ayo semangat untuk selalu berbuat baik teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.